Ya, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Damai di hati. Puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang memberikan kesempatan bagi kita di hari ini boleh bersama-sama dalam persekutuan yang memuji memuliakan Tuhan dalam minggu ketiga di bulan April ini. Mari kita belajar dari kesaksian Alkitab sebagaimana yang kita baca tadi dalam kitab Roma pasal 12 ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Di bawah tuntunan tema kita yaitu memberi persembahan dengan hati yang ikhlas. Diangkat dari kitab Roma tadi, yaitu persembahan yang benar. Ya, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, perikop ini diangkat dengan latar belakang karena apa, saudara-saudara? Paulus melihat keadaan jemaat yang ada di Roma pada waktu itu. Ya, oleh karena artinya ini namanya perkembangan jemaat yang belum lama, yang baru, belum lama menerima Injil, menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat. Sepertinya banyak cobaan, banyak rintangan yang mau menggagalkan iman kepercayaan mereka. Jadi Rasul Paulus sebagai seorang yang dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan Injil ini, dia mau memelihara kehidupan umat yang ada di Roma untuk senantiasa berpegang teguh pada ajaran yang telah dia sampaikan. Sehingga dia harus mengirim surat pelayanan ini kepada jemaat yang ada di Roma. Nah, isi surat ini, saudara-saudara, ia berupa nasihat. Nasihat yang pertama menguraikan bagaimana jemaat yang menerima Yesus Kristus itu harus mempersembahkan yang pertama tubuh ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Kemudian saudara-saudara, DP ayat selanjutnya, jemaat yang sudah menerima Yesus Kristus itu rupanya dompet kehidupan ada perbedaan dengan jemaat yang belum mengenal atau tidak menerima Kristus. Nah, jemaat yang menerima Yesus Kristus, yang percaya kepada Injil yang diberitakan itu, Rasul Paulus mau mengingatkan dan mau menasihati mereka tentang karunia-karunia yang ada. Sebab seseorang itu Tuhan sudah karuniakan kelebihan-kelebihan yang berbeda-beda. Dia mau menekankan kepada jemaat sehingga kalaupun ada karunia untuk bernubuat, untuk menasihati, untuk bersaksi dan lain-lain sebagainya, sekiranya itu mereka pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalaupun pada awal-awal nasihatnya dia mau mengingatkan supaya ini jemaat tidak serupa dengan dunia ini. Kita bilang tadi artinya ada perbedaan. Apa yang membedakan orang yang sudah menerima Kristus dengan orang yang belum menerima Kristus? Yang dikatakan oleh Paulus dengan bahasa serupa dengan dunia ini. Ya, saudara-saudara, dapat orang membedakan itu, dapat orang memahami. Mulai dari ketika orang yang menerima Kristus, orang yang percaya kepada Tuhan, itu terikat dengan aturan. Oleh karena DP kepercayaan kepada Tuhan. Mulai dari cara hidup, mungkin dia harus sopan. Dia harus menghargai orang lain, apakah itu menghargai orang yang lebih tua ataupun anak-anak, itu penting. Saling menghargai satu dengan yang lain. Tapi sebaliknya tentu kalau orang dunia tidak demikian. Mungkin orang pakai kalimat atau bahasa satangana sata kita. Itu Rasul Paulus mengkategorikan orang-orang itu seperti orang-orang dunia. Artinya dan terserah DP mau. Ini boleh ada orang yang menghalangi. Tapi kalau orang-orang yang percaya kepada Tuhan, seperti yang saya sampaikan tadi, ada perintah, ada aturan, ada firman yang orang harus lakukan. Di antaranya, saudara-saudara, kalau orang yang menerima Kristus, yang percaya kepada Tuhan,
Ya artinya DP perbedaan, kalau sesatu bulan misalnya pernah beribadah, ya itu kan terampi perasaan kan soalnya gelisah. Bisa sunya dapat pergi di kolom, ya dapat pergi di kaum bapak, di kaum ibu, ataupun yang masuk gereja selama 1 bulan. Artinya ada rasa begitu, rasa malu, rasa bagaimana dengan orang-orang lain. Tapi kalau orang-orang dunia, dorangnya peduli. Yang tidak mau masuk gereja dalam jangka waktu 1 tahun, 2 tahun, sampai 10 tahun, yang tidak urusan dengan orang itu. Jadi ini saudara-saudara yang membedakan antara ya orang-orang yang percaya kepada Tuhan dengan orang-orang dunia. Itu yang Paulus maksudkan. Dan itu harus diterapkan dalam pola hidup sebagai orang yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah kemudian saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, tema perenungan kita di saat ini memberi persembahan dengan hati yang ikhlas. Ya, ini harus terang renungkan, terang pahami secara baik-baik. Sebab dikatakan tadi bahwa Paulus bilang kan tubuh ini berikanlah sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Tuhan. Itu sangat penting. Tapi saudara-saudara mungkin orang ya ada pertanyaan begini kan. Oh, orang kok coba ibadah? Berarti kok nggak perlu kan mau kasih lebih dan persembahan, mau kasih perpuluhan walaupun nggak mau kasih, ataupun nggak mau kasih derma, itu kan nggak masalah. Di dalam Alkitab kok ada tulis begitu toh. Yang penting kan ini tubuh ini. Nah, ini perlu kita pahami bersama. Yang pertama, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mengapa kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus kita harus memberikan persembahan? Ini pertanyaan bagi kita sekalian. DP jawaban karena apa, saudara-saudara? Orang ini kan sudah dibayar oleh Tuhan Yesus Kristus dengan pengorbanan di kayu salib dengan darah yang mahal. Penghukuman, kebinasaan yang sebenarnya itu menjadi terompe bagian, Tuhan Yesus ganti semuanya itu. Dan terampi wujud ucapan terima kasih kepada Tuhan yang telah menebus kehidupan kita dari dosa itu orang beribadah kepada Tuhan, kemudian orang memberikan persembahan kepada Tuhan. Nah, kemudian kalau berkata tentang keikhlasan, seperti apa itu kalau berbicara ikhlas? Jadi saudara-saudara, kalau berbicara keikhlasan itu dalam hal memberi, berarti itu hanya ada paksaan. Memang terampi pemberian persembahan itu selalu didasarkan dengan firman Tuhan, memberi itu dengan sungguh-sungguh, jangan ada unsur paksaan. Tapi bagaimana dan kalau mau kasih persembahan misalnya dalam satu persekutuan ibadah ini ya yang tidak dapat bawa derma, boleh mau pinjam. Nah itu bagaimana cara mau bilang? Ikhlas itu penyanda. Mau bilang ikhlas bisa saja ada unsur kesengajaan kan yang tidak siap dengan dari rumah, sudah tahu ibadah, ada unsur persembahan yang tidak bahasa dia. Tapi saudara-saudara, kalau memang yang tidak ada di atas kentang, itu yang Paulus maksudkan, yang paling utama tubuh ini dulu, bahwa dijadikan persembahan kepada Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan. Sebab kalau tubuh ini masuk dalam persekutuan dengan Tuhan, so pasti ada ucapan syukur melalui apa yang orang beri kepada Tuhan lewat ya terampi persembahan kepada Tuhan. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, ya dalam hal memberi persembahan kepada Tuhan, kiranya ini tidak menjadi beban bagi kita sekalian. Sebab memang saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, ya kadang-kadang jadi permasalahan-permasalahan di organisasi gereja itu adalah menyangkut persembahan. Karena apa? Kalau doi itu tak salah atur, bisa saja DP permasalahan besar terjadi di jemaat tersebut. Sehingga saudara-saudara, orang yang dipercayakan oleh jemaat, oleh Tuhan untuk mengelola itu senantiasa dibekali dengan kebenaran firman Tuhan, bagaimana dia mengatur itu sehingga semuanya berjalan dengan baik untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Jadi saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, ya memang bagi kita sekalian sebagai warga gereja Masihi Injili di Minahasa, orang tidak bisa menghindari dari hal pemberian persembahan ini. Memang yang pertama, terompe dasar itu adalah
firman yang mengatakan bagi kita untuk memberikan persembahan itu kepada Tuhan. Tetapi kemudian saudara-saudara, wujud tanggung jawab kita sebagai warga gereja di dalam memenuhi berbagai kebutuhan pelayanan yang ada. Sehingga sekali lagi saya mau sampaikan bahwa jangan sama sekali babaku hitung dengan apa yang Tuhan persembahkan kepada Tuhan. Memang saudara-saudara ada yang mempertanyakan kok itu persembahan itu kemana, ada atur seperti apa. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Para pelayan Tuhan yang telah ditugaskan untuk mengelola itu dengan berbagai kebijaksanaan yang Tuhan berikan, mereka melakukan itu dengan penuh tanggung jawab. Dan kita perlu ketahui bersama bahwa memang torampe gereja Masehi Injili di Minahasa dalam hal bersinode itu kan menganut sistem bersinode tentang pengaturan keuangan. Jadi kalau berbicara tentang sistem bersinode itu berjalan bersama-sama. Berbeda dengan gereja-gereja lain. Ya misalnya gereja Katolik, dorang sistem kan menganut sistem episkopal. Yang artinya ya walaupun dorang yang tidak mau kasih persembahan ataupun partisipasi ke gereja, tidak apa-apa. Karena ada sumber dana yang besar. Sumber dana itu yang menurut penjelasan dari narasumber yang pernah membekali para pelayan khusus tentang masalah persembahan itu. Jadi uang-uang itu, ya ini kalau sistem Katolik, itu diberikan oleh para pengusaha-pengusaha kaya di dunia. Jadi rompe saham sebagian itu dorang peruntukan untuk kebutuhan-kebutuhan pelayanan di seluruh dunia. Jadi orang soalnya di gereja-gereja Katolik, dorang yang tidak sibuk mau cari dana sama orang di Gemim. Dorang ada bantuan langsung dari pusat untuk membuat gereja. Tapi orang pengaturan lain. Orang harus kelola orang persembahan dengan sistem bersinode, berjalan bersama. Berjalan bersama dalam arti ya orang ini yang menurut data yang kami terima di Gemim sekarang kan ada 1060 sekian jemaat. 1064 kalau tidak salah data terakhir. Gemim ini gereja yang berdiri di Minahasa ini. Jadi saudara-saudara dari sekian banyaknya gereja ini yang tidak semua sama dengan orang ini. Artinya bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang ada. Nah, ada yang jemaat cuma 2 kolom, ada yang jemaat yang paling kecil, ya di mana baru-baru cuma 1 kolom. Betul, saya pikir kalau jemaat 1 kolom misalnya, desentralisasi ke sinode berapa itu? Katakanlah cuma 200 terus store ke sinode, karena itu memang tanggung jawab dari tiap jemaat. Cuma jemaat mau kembalikan, mau bayar orang pendeta lebih dari itu. Misalnya ada yang 500, ada yang 1 juta. Nah itu tapi maksud tadi itu berjalan bersama karena apa? Ini jemaat-jemaat yang kuat bisa membantu jemaat-jemaat yang lemah. Nah seperti itu. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kalau mau baku tanya persembahan, jadi terampi persembahan tidak hanya dikelola di jemaat, tapi orang tanggung jawab itu untuk memenuhi kebutuhan pelayanan di wilayah, kemudian ke sinode yang tapi maksud tadi selain jemaat itu orang harus membiayai para pendeta. Berapa jumlah pendeta sampai saat ini? Ya, bulan lalu, 2 minggu lalu, 3 minggu lalu. Orang dengar data pendeta sebanyak 2.400.000 sekian. Jadi siapa yang mau biayai orang itu? Kalau bukan dari pemberian jemaat. Jadi ini Bapak Ibu Saudara-saudara dasar kita kenapa kita harus memberi persembahan dengan ikhlas. Ini diperuntukkan para hamba-hamba Tuhan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Jadi bagi kita sekalian sebagai orang yang percaya kepada Tuhan yang sudah sekian lama, sejak terlahir ke dalam dunia ini, serta menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat dalam kehidupan kita. Maka mari Bapak Ibu Saudara sekalian kita harus mempertahankan keyakinan. Bahkan torampe
rasa percaya, rasa syukur kita kepada Tuhan dengan setiap dalam persekutuan ibadah kita harus memberikan persembahan. Sebab mengapa hal-hal ini perlu disampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, bahkan kepada anak-anak kita. Jangan-jangan ada ajaran-ajaran baru, ajaran-ajaran yang baru yang mau masuk orang, merubah orang pola pikir. Sebab bisa saja ada ajaran baru yang membenarkan ketika orang yang tidak makasih perpuluhan, yang tidak makasih persembahan. Nah, orang bisa bayangkan seperti yang saya uraikan tadi, kalau orang jemaat yang tidak makasih seperti itu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, segala sesuatu yang Tuhan berikan itu berdasarkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Karena apa, saudara-saudara? Tuhan Yesus kok lebih dulu kasih berkat buat orang. Bukan orang memberi itu kepada Tuhan supaya orang hidup diberkati, tapi orang pemahaman sebagai gereja Nasi Injil di Minahasa, orang memahami bahwa orang memberi persembahan itu kepada Tuhan karena orang bersyukur kepada Tuhan yang telah memberikan berkat itu kepada kita sekalian. Inilah kebenaran firman Tuhan bagi kita sekalian di kesempatan pagi hari ini, kiranya menjadi berkat bagi kita sekalian. Amin. Kembali diberikan kesempatan kepada pendengar suara pujian yang sudah disiapkan. Untuk